Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi aplikasi komputer. Nah, ini kita akan bahas terkait tentang free open source software atau software-software yang sifatnya gratis atau terbuka. Kalau dilihat dari surat kabar ini bahwa banyak sekali pembajakan software Indonesia lebih buruk dari Cina, ya 80. Lalu ada 80% software Indonesia adalah bajakan, ya. Tingkat penggunaan software bajakan Indonesia tertinggi di dunia. Ini bisa dipahami karena memang banyak sekali software-software yang di Indonesia yang bersebaran dan memang ini sifatnya gratis. Dan ya mungkin ada kalau lihat dari keprihatinan, ini merupakan suatu keprihatinan ya, karena banyak sekali software-software yang harusnya berbayar, ya, dan itu tentu merugikan kepada yang si pembuatnya gitu ya. Tapi di satu sisi ada sisi positifnya bahwa memang kreativitas orang-orang Indonesia khususnya bidang IT itu sangat tinggi gitu. Lalu selanjutnya adalah software, ini ada yang bayar, ada free, ada proprietary ya, misalnya open source atau untuk yang free ini ada open source dan yang kedua adalah open source. Untuk proprietary juga sama kondisinya. Lalu macam-macam software ini pertama adalah freeware ya. Software ini gratis untuk digunakan ya, tapi tidak boleh memodifikasi ya, tapi syarat mutlak untuk software tersebut adalah tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaian ya. Lalu ada shareware, ini adalah software yang di-download dan digunakan untuk pengguna hanya untuk dicoba ya. Makanya misalnya untuk yang pernah kita menemukan software Office yang aplikasi yang hanya 30 hari, nah, hanya satu maksimal rata-rata sih biasanya kalau yang coba-coba yang hanya dicoba itu hanya 1 bulan. Lalu firmware, ini perangkat lunak yang terletak pada ROM ya. Firmware ini tidak dapat merubah walaupun sudah dialih listriknya. Jadi read only memory. Macam-macam software yang berdasarkan distribusinya adalah komersial software. Ini software yang ditujukan untuk komersil atau untuk keuntungan perusahaan yang membuat softwarenya. Tapi syaratnya pengguna software ini tidak dapat menyebabkan software ini tersebut atau membagi ulang softwarenya. Komersial software tersebut dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Jadi setiap software yang termasuk dari komersial software ini ada hak cipta masing-masing pembuatnya. Ada software tersebut gratis, tapi ada iklan yang muncul gitu yang bilangkan. Jadi kita banyak menemukan software tiba-tiba pas menjalankan atau sebelum menjalankan iklan muncul. Nah, ini memang sebuah konsekuensi atau misalnya kerjasama yang antara antara perusahaan atau orang yang membuat software ini dengan pihak periklanan gitu. Jadi keuntungannya dibayar dari iklan yang masuk ya. Lalu open source ini software yang shortcode-nya dibuka ke publik, nah bisa modifikasi atau mensibukkan shortcode hasil atau modifikasinya. Nah, misalnya dengan tetap mempertahankan nama software. Ini contoh-contoh software yang open source, misalnya ini Linux ya, terus Ubuntu, terus Symbian dan sebagainya. Banyak sekali software-software yang memang dapat kita download secara gratis. Yang berbayar juga ada gitu. Ini ada pasal 30 Undang-Undang ITE tahun 2008 dengan yang ayat 3 berbunyi ya, jadi intinya ya, dengan adanya pasal ini akan melindungi pencipta aplikasi atau software dalam kejahatan atau pelanggaran atau kerugian yang diakibatkan karena banyaknya bajakan ya. Karena dengan hal ini pembajak sendiri akan didenda paling besar 800 juta rupiah. Lalu untuk pasal 34 Undang-Undang ayat 3 sama jadi melindungi orang yang atau perusahaan atau instansi yang membuat aplikasi tadi. Terus mengapa itu POS ya? POS ini gratis, lebih aman atau legal, lalu bebas mengembangkan dukungan komunitas.
Ini contoh posnya. Nah, ini adalah perikanan, ya, perikanan. Nah, ini adalah situs alamat website yang menyediakan beberapa aplikasi yang open source atau namanya terbuka untuk umum. Ini ada contoh bukunya, buku yang dicetak oleh Amir Rosino Nugroho, berbasis software gratis. Workshop terkait tentang sosialisasi dan bimbingan teknis di open source software atau POS. Ini yang diprakarsai oleh Kominfo Republik Indonesia. Jadi memang kalau dilihat dari banyak pembajakan tadi, bahwa Indonesia itu memang surganya para pembajak gitu, pembajak, karena itu akan memberikan pihak tertentu yang membuat aplikasi atau software tadi, karena dengan mereka kan harus bayar jasa-jasa yang memang untuk bisa membuat sebuah aplikasi tadi, atau misalnya untuk pajak, atau misalnya untuk bayar beli bahan sebagainya, mengganti beli bahan dan sebagainya, supaya mereka tidak masalah dirugikan gitu, dan mereka juga nyaman terhadap aplikasi yang mereka buat, karena tadi merasa dilindungi, yang keduanya adalah merasa dihargai gitu, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai akademisi menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran dalam dunia literasi. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.